Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas algoritma pemrograman komputer. Nah, apakah algoritma pemrograman itu? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya jelaskan sedikit. Algoritma ini sangat penting bagi seorang programmer. Jika Anda ingin menjadi programmer, maka kalian harus mengetahui apa itu algoritma. Kenapa? Karena algoritma ini sangat penting dalam penyusunan atau pembuatan sebuah program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi, algoritma ini merupakan urutan langkah-langkah. Jadi, biasanya urutan langkah-langkah itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Beberapa ciri penting dalam algoritma yaitu yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah tertentu. Jadi, algoritma ini ketika dia selesai mengerjakan suatu proses atau suatu langkah, maka dia harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena jika algoritma itu tidak berhenti, maka algoritma itu akan terus berlanjut tanpa ada proses pemberhentian. Jadi dia tidak akan pernah berakhir. Makanya algoritma itu harus berhenti setelah dia mengerjakan langkah tertentu. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Jadi langkah-langkah yang ada di dalam algoritma itu harus jelas. Yang ketiga, algoritma memiliki masukan berjumlah 0 atau lebih. Keempat, algoritma memiliki keluaran berjumlah 0 atau lebih. Jadi, algoritma ini memiliki masukan dan keluaran, baik dia itu berjumlah 0 atau lebih. Yang terakhir, algoritma harus efektif. Jadi algoritma ini tujuan juga kita membuat algoritma itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi algoritma itu sudah jelas harus efektif. Berikut ini ada contoh pembuatan algoritma. Diperhatikan di sini, di situ ada angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, algoritmanya itu dibuat, yang pertama, kita memasukkan nilai pertama. Jadi, kita memasukkan angka 1 untuk nilai pertama. Kedua, masukkan nilai 2. Nah, nilai kedua di sini itu juga adalah angka 1. Kemudian yang ketiga, maka proses hasil, ada hasil yang akan diproses. Nah, yang mana hasil yang diproses itu adalah nilai pertama dijumlahkan dengan nilai kedua. Yang keempat, tampilkan hasil. Tampilkan hasil yang dimaksud di sini adalah hasil dari 1 tambah 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2. Penyelesaiannya di sini ini contoh otomatisnya ya. Kita memasukkan angka pertama 1, kemudian kita tekan enter, kemudian kita masukkan angka kedua yaitu juga 1, kemudian kita enter. Ketika kita enter setelah memasukkan angka kedua, maka yang muncul adalah angka ketiga, di mana angka ketiga ini merupakan penjumlahan angka pertama dan angka kedua. Jika kita memasukkan angka pertama 5, kemudian memasukkan angka kedua 7, maka otomatis angka ketiga akan muncul angka 12 karena penjumlahan dari angka 5 dan angka 5 ditambah dengan 7. Nah, coba kalian perhatikan contoh algoritma kedua. 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 10. Coba amati langkah-langkah algoritmanya. 1. Masukkan nilai pertama. Kedua, masukkan nilai kedua. 3. Masukkan nilai ketiga. Keempat, proses hasil sama dengan nilai pertama dikali 2. Selanjutnya, proses hasilnya sama dengan hasil ditambah nilai ketiga. Yang terakhir, tampilkan hasilnya. Nah, apakah kalian mengerti sampai di sini?
Nah, untuk contoh kedua, penyelesaiannya dalam komputer itu seperti ini. Yang pertama, ketika kita memasukkan angka pertama atau nilai pertama 2, kemudian selanjutnya kita memasukkan nilai kedua yaitu 3, kemudian kita memasukkan nilai ketiga 4, maka otomatis setelah kita memasukkan nilai ketiga akan muncul hasilnya secara otomatis. Kenapa otomatis? Karena kita sudah membuat langkah-langkah apa yang harus dikerjakan program yang akan kita buat. Jadi, ketika angka pertama, kedua, ketiga ini salah satunya diganti, maka hasilnya juga akan otomatis terganti. Untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami tentang algoritma ini, coba kalian mengerjakan tugas ini. Coba amati toko yang ada di sekitar kalian, bagaimanakah algoritma di toko tersebut ketika Anda ingin berbelanja di toko itu. Jadi, caranya Anda seolah-olah Anda ingin berbelanja di toko itu. Apa yang pertama kalian lakukan, kemudian bagaimana reaksi dari penjual yang ada di dalam toko itu. Apa yang kalian lakukan? Buat algoritmanya.